Jadi begini, ya, kita itu pemerintah sudah melakukan hal itu, ya, melakukan Pembinaan sudah ada. Pembinaan sudah dilakukan, Oke. termasuk misalnya dengan HTI. HTI di daerah-daerah ini juga sudah melakukan, memanggil para pimpinan HTI yang ada di daerah, Pak, bahwa apa yang dilakukan hal itu ini kan sudah menyimpang ini. Kenapa kok selalu menyorkan khilafah? Khilafah itu tahu sendiri bahwa khilafah itu adalah untuk merubah, untuk menjadikan negara Islam, mengganti ideologi tertentu khususnya di Indonesia, negara ideologi Pancasila menjadi negara Islam. Ini kan sudah tidak tepat, tidak pas. Ya, ini ormas ini harus kita kembalikan kepada fungsi semula Bentuk pembinaannya ya. apa, Pak Sudarmo, yang sudah dilakukan itu? Loh, kan kita selalu komunikasi. Komunikasi satu. Kita melalui komunikasi, Oke. kan. Kalau misalnya yang lain-lain kita melalui kerjasama. Ini Pak Reza ini salah satu pembina satu organisasi, apa namanya itu? Alumni Menwa. Ya. Kita melakukan. Saya bendahara. Sesama Menwa ini. Ya kan? Kita kerjasama, kita adakan kerjasama. Itulah pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, ya kan? Tapi kalau mereka itu kekeh, ya, tetap pada pendiriannya, kemudian dia juga semakin melebar, semakin apa namanya, besar para pengikutnya, ini akan membahayakan negara. Apa karena pengikutnya besar sehingga khawatir negara? Iya, ya jelas dong. Kalau misalnya ormasnya Pak Reza ini lebih besar, kita lebih senang. Karena yang disuarakan itu adalah suaranya pemerintah. Ada banyak ormas lain yang juga banyak pengikutnya. Banyak kok, Pak? Nggak masalah. ormas yang ada itu kurang lebih 349.789 ormas yang ada. Anggi, satu yang substansi dari Perpu ini adalah ormas itu menjadi mitra pemerintah. Ormas dalam kegiatannya mengambil bagian di pembangunan negara. Itu penting di dalam Perpu ini. Kita kadang-kadang lupa terhadap hal-hal yang penting yang dibutuhkan oleh negara, oleh masyarakat. Artinya HTI tidak bisa jadi mitra ya kemarin ya? Perpu ini menjamin ormas untuk mengambil bagian dalam pembangunan negara dengan catatan, ya, aktivitas ormas itu berada dalam koridor ideologi negara Pancasila. Kalau begitu, yang saya tangkap artinya HTI kemarin tidak bisa menjadi mitra pemerintah. Jangan tanya sama saya, itu kan keputusannya negara, begitu ya Pak? Begitu, Pak Ismail? Yang pasti, sampai kita dibubarkan itu tidak pernah ada satu lembar pun surat yang menunjukkan bahwa kita melakukan kesalahan. Sudah tidak dibina pernah. tadi katanya. Tidak ada. Pemerintah itu banyak bohongnya juga. Gitu, tidak ada. Tuduhan serius loh, itu pemerintah banyak bohong. Karena kalau mengikuti ini, itu tidak pernah ada. Peringatan pertama tidak ada, peringatan kedua nggak ada, peringatan ketiga nggak ada. Nggak ada. Loh, kalau dibina kita melakukan kesalahan kan pasti ada peringatan. Ya kan? Pada 8 Mei. Tuduhan serius Bukan, saya mau tanya, ya. Pada 8 Mei. Saya bilang pemerintah bohong. Coba hati apa tidak bohong? 8 Mei pemerintah itu mengumumkan pembubaran. Ini masih berlaku loh. Ini masih berlaku. Dan ketika ini berlaku, itu mestinya kan ada itu peringatan tertulis 1, 2, 3. Itu enggak ada gitu. Dari mana ada pembinaan? Wong kita itu melayangkan surat untuk audiensi aja enggak diterima. Jadi konteks bohongnya karena prosedur tidak dijalankan. Iya, dia bilang juga tadi pembinaan. Itu mungkin Pak Sudarmo belum menyampaikan secara keseluruhan. Ada satu pendekatan normal, legal formal, yaitu hukum-hukum. Tapi ada pendekatan-pendekatan yang lain, data-data empiris. Nah, barangkali yang mungkin belum bisa atau tidak bisa disampaikan oleh Pak Darmo kepada publik. Ya, ada data empiris yang mendukung keputusan. Mungkin yang bisa konfirmasi itu adalah pemerintah. Benar demikian?